Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dito Ilhami dari kelas Praktikum C, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membahas dari dasar sistem kontrol dengan tema kontrol pengendali suhu dengan software di Master. Oke, selanjutnya kita lanjut bahas aja. Pembahasan pertama itu pengertian. Nah, praktik kontrol suhu ruangan dengan metode on-off dan PID menggunakan software DAQ Master adalah sebuah kegiatan untuk memahami cara sistem kendali otomatis dengan mengatur suhu secara stabil dengan bantuan sensor dan aktuator yang terhubung melalui antarmuka digital. Dalam praktik ini, DAQ Master berfungsi sebagai software monitoring dan kontrol yang menampilkan data suhu dari sensor seperti sensor thermal kapal secara real time serta mengatur kerja aktuator yang misalnya pemanas atau kipas berdasarkan sinyal kendali dari pengendali on-off maupun PID. Selanjutnya, klasifikasi dari sistem. Nah, klasifikasi dari sistem DAQ Master ini pertama, pada kontrol on atau off, sistem bekerja sederhana seperti saklar otomatis. Pemanas menyala saat suhu di bawah set point dan mati ketika suhu melewati sebuah set point. Metode ini sangat mudah tetapi sering menimbulkan fluktuasi suhu, overshoot dan undershoot karena tidak ada penyesuaian halus dari sekitar nilai target. Sedangkan pada kontrol PID (Proportional Integral Derivative), sistem mengatur keluaran secara lebih halus dan presisi. Setiap komponen PID memiliki fungsinya masing-masing. P yang pertama proporsional, mengatur besarnya respon sesuai dengan selisih suhu dengan set point. Lalu I, integral, menghilangkan nilai error atau sisa yaitu offset. D, direktif, memperkirakan sebuah perubahan suhu untuk mencegah terjadinya overshoot. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tutorial mengambil data menggunakan software DAQ Master. Untuk video tutorialnya ada di sebelah ya teman-teman. Langsung kita cobain aja. Yang kepo, tonton sampai selesai.
Oke teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan datasheet dari TK series dengan bantuan kontrol PID atau bantuan kontrol di Ekimaster dari software untuk mengukur suhu dari modul TK4S, di mana isi dari datasheet pada dokumen ini merupakan isi dari teknis dan panduan untuk pemilihan produk, serta tujuannya adalah memberikan informasi kepada kita untuk mengetahui dari kemampuan alat serta pemahaman pemasangan dasar. Lalu dari isi eh, data-data di sini ini bisa kita lihat ada kayak high fusion, ini ada beberapa parameternya. Lalu ini ada compress device-nya juga. Terus ada bagian dari order informasi dari tiap-tiap output kontrolnya juga. Nah, fitur unggulan dari beberapa dokumen ini menjelaskan berupa kemampuan utama alat, siklus samplingnya bagaimana, serta akurasi tampilannya itu sebagaimana, serta kemampuan menerima berbagai tipe inputnya juga, seperti termokapal, FTD, serta analog dan output seperti SSR, SSRP, relay, dan current. Lalu selanjutnya di sini juga menjelaskan beberapa spesifikasi dari detail lengkap mengenai konsumsi konsumsi dayanya berapa, lalu ada lingkup operasinya di mana saja, dan berat serta standar yang dipenuhinya. Lalu selanjutnya itu ada namanya dimensi dari instalasinya juga. Dimensi instalasinya bisa kita lihat di sini nih, dimensi instalasi, displaynya juga masih bisa kita lihat dari spesifikasinya. Lalu ada penjelasan mengenai high akurasi dengan akurasinya itu bagaimana, diagram koneksi wire-nya juga bagaimana, serta skema terminalnya juga untuk menyambungkan kabel power, sensor, dan outputnya itu kemana aja. Lalu pada bagian akhir tuh ada koneksi juga, ada bagian-bagian yang menjelaskan tentang TK4H. Jadi dimensi dari TK4H juga ada di sini, TK4M, dan dimensi dari TK4L. Lalu dari isi dokumen ini juga membahas berupa pengaturan parameter serta sekilas mengenai display, fungsi-fungsi tombolnya bagaimana, serta alur menu untuk konfigurasinya itu bagaimana. Nah, bisa kita berikan kesimpulan juga dari data atau informasi yang ada di sini. Ini hampir berapa halaman nih? Ini bisa kita rangkum saja. Dari dataset ini bisa kita lihat adalah fitur utama yang bisa diunggulkan dari data ini adalah sampling cycle dengan kecepatan 50 ms dan akurasinya adalah plus minus 0,3% untuk kontrol suhu yang presisi. Dan eh, bisa kita lihat juga dari data ini bisa kita lihat beberapa tipe terminal seperti output, kontrol yang dibutuhkan. Saya itu datasheet apa aja yang menyediakan detail spesifikasi teknisnya itu, seperti tipe inputnya, seperti yang mau kapal, RTD, analog, serta dimensi pemasangan dari panel cutout-nya juga, serta diagram pengabelan seperti wiring diagram untuk berbagai seri guna memastikan bahwa instalasi yang kita gunakan itu tetap aman dan sesuai dengan eh, tujuan serta langkah-langkah yang ada untuk konfigurasi parameter serta struktur operasional yang penting juga seperti fungsi autoninya dan mode pemasangannya juga. Oke, kita lanjut ke reportan selanjutnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas hasil dari pengukuran menggunakan software di Master ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat ini adalah table on off 1. Nah, ini ada table berikutnya juga. Nah, ini ada hasil pengukurannya juga. Sini kita bisa jelaskan secara sedikit aja ya teman-teman ya. Yang dimana dari beberapa table ini, nah ini kan sampai bawah, masih ada lagi nih. Kayak table on off 2, table PID, ini bisa kita geser. Nah, ini table PID, PID 1, lalu ini di atas juga banyak, ini on off 4. Secara singkat, pada hasil pengukuran ini, pengukuran suhu menggunakan modul Itonix TK4S dengan bantuan software di Master menunjukkan bagaimana bahwa sebuah suhu merespon perubahan kondisi ketika LED menjadi panas
Nah, sebagai pemanas akan diaktifkan dan direkam menunjukkan nilai data yang bervariasi antara kisaran 39 sampai 50 ya teman-teman. Lalu dengan perubahan yang sering terjadi dan status LED, ketika LED dinyalakan, maka nilai data cenderung meningkat secara bertahap. Nah, nilai datanya akan terus meningkat, on off on off on off. Lalu selanjutnya, ketika nilai data meningkat, maka menandakan bahwa terjadinya sebuah kenaikan suhu dan yang terhubung dengan modul. Jika nilai data tersebut akan menjadi nilai stabil lagi ketika mendekati nilai atau nilai yang konstan yang mengidentikan sebuah suhu lingkungan mulai kembali ke keadaan awal. Ini bisa kita lihat lagi kan, ini dari grafiknya juga beda-beda. Lalu selanjutnya, nah secara keseluruhan hasil dari tabel pengukuran ini, dari tabel on off 2, lalu ini ada tabel on off 4, ini ada tabel PID, ini mana membuktikan bahwa sistem TK4S T4RN dengan bantuan software DAK Master bekerja dengan baik dalam pemantauan sebuah sistem saat merekam perubahan suhu secara real time. Ini perekamannya suhu secara real time ya teman-teman. Nah, lalu perubahan nilai datanya antara kondisi LED dengan kondisi on off ini seperti ini. Kondisi on off menggambarkan bahwa sensor memiliki sensitivitas yang baik terhadap panas, yang dimana selain itu kestabilan nilai LED off menunjukkan akurasi yang konsisten juga dalam pembacaan sensor ketika sensor dalam keadaan normal. Jadi segitu sih paling dari untuk penjelasan tabelnya. Mungkin selanjutnya kita bisa perkecil dulu untuk menjelaskan beberapa dari grafik. Sebentar, 50 dulu. Oke, bisa nggak ya? Agak ngelag teman-teman, maaf. Aduh, ngelag. Oke, ini bisa kita jelaskan dari tabel pertama, yang dimana bukan tabel pertama sih, dari grafik nih, berdasarkan grafik yang terdapat pada pengukuran ini, percobaan yang menggunakan suhu dengan modul TK4S menunjukkan grafik perubahan nilai sebuah suhu terhadap waktu yang cukup jelas, menggambarkan respon terhadap kondisi LED on dan off selama proses pengambilan data bekerja dengan baik. Bisa kita lihat dari beberapa grafiknya itu sangat-sangat real time ini. Pada awal grafik nilai suhu berbeda kisaran 34 sampai 42. Nah, pada grafik tersebut menunjukkan kondisi awal suatu suhu sebelum LED dinyalakan ya teman-teman. Ketika LED diaktifkan, grafik mulai menunjukkan kenaikan nilai suhu secara bertahap. Ini bisa lihat nilai suhunya bertahap, tapi turun lagi di sini, naik lagi. Nah, yang dimana pada kenaikan nilai suhu secara bertahap menandakan adanya peningkatan suhu akibat efek pemanasan dari LED terhadap sensor. Lalu kenaikan ini berlangsung cukup stabil. Nah, cukup stabil kan. Yang dimana memperlihatkan bahwa sensor mampu mendeteksi perubahan panas dengan baik dan memiliki respon suhu proporsional terhadap suhu ruangan. Nah, selanjutnya pada bagian LED off, nah LED off bisa kita lihat juga, tapi di bawah juga ada nggak sih? Sebentar, ini kita ubah dulu, jadi kecil dulu. Nah, on off satu, on off dua itu kan bisa kita lihat nih, agak buram ya teman-teman ya, maaf. Nah, di sini bisa kita analisis selanjutnya. Nah, pada bagian grafik LED yang dimana off terlihat bahwa nilai suhu berangsur menurun. Nah, nilai suhu berangsur menurun. Set, nah, ini berangsur menurun. Nah, pola ini akan kembali stabil mendekati nilai awal, yang dimana pola ini menunjukkan bahwa ketika sumber panas dihilangkan, suhu suhu di modul atau suhu di sekitar sensor perlahan kembali ke kondisi semula. Penurunan yang tidak langsung memiliki kemiringan landai. Nah, kemiringan landai. So, bisa kita lihat yang lain juga ya.
kemiringan landa itu ada contohnya kalau nggak salah. Lalu selanjutnya nih, ini agak ngeblur, kita tarik lagi, kita geser ke sini. Nah, kemiringan yang landai. Nah, ini nih bisa kita ambil juga. Dari kemiringan yang landai ini menunjukkan bahwa pendingin tidak terjadi secara instan, melainkan bertahap ya guys ya, hingga hilang, hingga pengaruh panasnya hilang dan grafik pun menurun ke kondisi awal dari LED dan proses konduksi termal di udara. Nah, secara keseluruhan dari beberapa grafik di sini itu bisa kita simpulkan bahwa bentuk grafik ini menunjukkan hubungan yang linier dan logis antara kondisi LED on. Oke, teman-teman, secara keseluruhan bentuk grafiknya emang linear ya sama yang tadi. Nah, linear dan logis antara LED on off dan perubahan suhu yang terdeteksi. Jadi, ketika LED on maka suhu akan naik, dan sebaliknya juga ketika LED off maka suhu akan turun. Hal ini membuktikan bahwa dalam pengukuran dengan modul TK4, TK4S, T4RN dengan bantuan software DAK Master, mereka berdua bekerja dengan baik dalam merekam dinamika perubahan suhu yang terjadi secara real time. Jadi segitu aja yang bisa saya jelaskan. Sisanya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.